Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bicara soal right hate, sama cerita dikit mengapa kok Matic Jepang ini bisa sampai bikin motor yang kalau dikendarai orang tinggi itu nggak enak. Nah itu nggak enak kan, lututnya kurang, tapi harus jinjit. Jadi soal right hate ini uh, beda ya antara orang kita dengan orang luar negeri. Jadi kalau orang luar negeri itu orang Jepang sih ya, soalnya kalau orang Eropa kan tinggi-tinggi. Orang Jepang itu kalau motor itu nggak butuh bisa dua kaki napak, nggak butuh tungkai kaki itu napak, nggak butuh. Itu Indonesia, selera Indonesia. Kalau selera Jepang sendiri nggak harus bisa napak. Jinjit pun ya itu termasuk yang boleh, karena bahkan ya di sana itu normal kalau mengendarai motor dan waktu berhenti itu kakinya cuma napak satu tok, itu normal. Dan seperti itu dianggap motor yang ergonomis kalau di Jepang. Jadi orang di Jepang itu kan motor sportnya kan termasuk tinggi-tinggi sebenarnya ya. Itu ridernya cewek pun ada. Jadi rider cewek, badannya nggak tinggi tapi motornya motor tinggi-tinggi, motor yang tingginya apa? Cuma 160 atau kurang gitu ya. Naik motor GSX-R 1000 atau naik CBR 1000 atau naik Honda Afrika, Twin Afrika gitu. Kayak gitu kebiasaannya. Ya, penulis kasih contoh lah nanti. Jadi di Jepang sendiri itu orangnya nyampe atau tidak itu tidak dipermasalahkan ya. Mereka juga ada panduan gimana caranya naik motor yang aman untuk motor yang ketinggian. Ada apa instruksinya gimana cara yang aman bagaimana. Tapi tentu itu budaya Jepang dan cocoknya cuma untuk di Jepang. Bukan masalah orang sana lebih cerdas daripada orang Indonesia sehingga bisa aman kondisi seperti itu. Tapi persoalannya beda. Bedanya apa? Beda di kultur, beda di kondisi lingkungan. Di sana jalan masuk rumah itu pasti datar. Garasi itu pasti datar. Jalan masuk rumah itu pasti datar. Nggak ada kebutuhan kayak aneh-aneh di sini ya. Di sini kalau rumahnya nggak di kota, itu jalan masuk halaman itu seringkali ribet, ruwet, seringnya nanjak ya, jarang banget datar. Cara pemakaiannya pun beda, cara masuk rumah pun beda.
orang itu eh, dituntut untuk apa ya, menuntun motor masuk atau menjalankan motor sampai masuk rumah. Belum lagi ada yang sampai masuk ke pintu rumah segala. Ya, jarang ada kondisi ideal di mana ada garasi khusus untuk motor gitu, jarang. Dan kondisi jalan raya kita kayak gini, ada lubang-lubang, nggak rata. eh, Ya basah kayak gitu itu. Pinggiran jalan lihat kayak gimana itu, nggak rata sama sekali kan. Beda lah ya sama dengan di Jepang. Kalau di Jepang pinggir jalan pasti dijamin rata mulus, enak kayak jalan rayanya. Coba sini pinggir jalannya ya berlubang kayak gitu, basah kayak gitu. Nggak bisa disamakan. Standar mereka lebih tinggi, infrastruktur mereka lebih bagus daripada infrastruktur kita. Dan itu yang yang kontras sekali dengan keadaan kita. Jadi menerapkan seperti itu ya, naik motor turun itu kaki cuma sebelah sambil jinjit pula ya, itu berbahaya di Indonesia. Ya kalau hidupnya di kota gitu yang jalannya mulus gitu. Kalau yang di jalan gini-gini pinggiran kota gini, yang kalau berhenti itu ditanjakan kayak gitu, bahaya. Nah, ayo coba yang punya motor sport gini, berhenti di jalan kayak gini, miring kayak gini, terus nanjak kayak gini. Pede enggak kalau misalnya kakinya nggak nyampe ya. Jadi kalau berhenti harus turun kakinya salah satu. Nah, itulah yang beda dari budaya Jepang dan Indonesia. Nah, itulah makanya jadi muncul motor-motor yang aneh, motor yang apa eh, jarak main kakinya itu sorry, yang kakinya harus jinjit, tapi begitu kakinya begitu naik semua, kurang space-nya, kepanjangan atau sempit gitulah. Jadi motor yang kalau dipakai napak itu nggak bisa, tapi begitu duduk lututnya teratuk bagian bagasi, teratuk apa gitu. Jadi pabrikan Jepang itu maksa orang Indonesia itu kayak orang Jepang gitu loh. Jadi sebenarnya agak salah ya pendapat kita soal peruntukan motor gitu ya. Vario dibilang untuk orang gede, wah salah, itu salah. Enggak, Vario itu bukan untuk orang tinggi. Terus PCX gimana? PCX juga nggak cocok juga orang tinggi. PCX itu motor untuk yang ya tinggi, maksimal 170 160 lah. NMAX New juga gitu. Tapi kan jinjit. Nah, itu beda lagi, budaya beda lagi. Kalau yang ukuran 170 ke atas itu kayaknya sudah disetkan ke Honda, kayak Honda Forza gitu. Kalau Yamaha X-Max gitu. Itu ergonomi yang tinggi badan yang cocok untuk motor-motor motor yang cocok untuk yang tingginya di atas 170. Jadi misal ada rider naik
ada rider tinggi 180 naik NMAX merasa nggak nyaman, atau naik PCX 160 merasa nggak nyaman, itu wajar karena peruntukannya ya seperti itu. Ada orang yang ngomong kalau Honda Beat itu cocoknya untuk yang rendah-rendah, Vario itu yang tinggi-tinggi, salah juga. Yang benar adalah baik Honda Beat, baik Honda Vario, baik Honda PCX itu adalah untuk rider yang nggak tinggi. Walau Genjet ya itu sudah budaya dari Jepang. Jadi ya apa, Genjet itu emang sudah kebutuhannya lah ya. Dan karena desainnya bukan untuk orang yang tinggi, makanya jadi muncul keluhan ini setangnya PCS kok terlalu rendah gitu. Selonjor mungkin bisa, tapi kalau untuk orang tinggi kan mustahil itu PCX atau NMAX. Nggak enak. Ada batasan tinggi tertentu baru NMAX atau PCX itu enak dipakai selonjor. Ya kayaknya batasannya ya kayak penulis gini mungkin ya 165 cm gitu, maksimal mungkin 170. Lepas dari itu selonjor nggak enak. Yang 180 tingginya selonjor nggak enak, walau butuh orang yang tingginya 180 baru bisa duduk baru bisa menapak dengan seluruh kaki, nggak perlu jinjit. Dan ya dari pabrikannya sendiri nggak terlalu mementingkan motor itu bisa jinjit atau enggak, karena ya pabriknya maksa orang kita itu mengadopsi preferensinya orang Jepang. Jadi orang nggak tinggi pun bisa naik motor sport. Orang 160 cm bisa naik GSX-R, naik CBR 1000R, naik Ninja, ya wis pokoknya motor-motor gede lah. Jadi itulah yang harus kita pahami. Kayak Lexi itu. Lexi itu kan jinjit, tapi gitu dianggap normal di Jepang. Yang anggap nggak normal kan cuma orang Indonesia. Ya kita harus pahami sendiri lah. Jepang itu kan, pabrikan Jepang itu kan merancang motor ya dari awal kan hanya untuk kebutuhan mereka sendiri, hanya kebutuhan untuk warga Jepang saja. Dan kebetulan motornya laku juga di Indonesia, makanya dijual di Indonesia. Oleh karena itu ya mulai dari semua fitur itu lihat dari kebiasaan orang Jepang. Ini contohnya ya, tempat barang dipakai yang selobokan untuk air minum. Kalau orang kita kan nggak butuh cuma untuk air minum dok. Kadang beli nasi goreng ya harus digantungkan. Tapi ini mana ada tempat gantungan nasi gorengnya? Nggak ada. Beli mie tuk-tuk atau apa kayak untuk gantung, nggak ada tempatnya. Beli sate, beli martabak nggak bisa. Harus taruh bagasi, harus taruh ya itu tempat air minum ya. Kita nggak butuh air minum, tempat air minum, butuhnya gantungan. Ya sama seperti yang lain-lain lah. Langsung soal oli aja loh. Rekomendasi Indonesia pakai rekomendasi yang sama dengan yang dipakai di Jepang itu. Kan ngelantur. Radiator juga gitu, cairan radiator juga gitu. Rekomendasinya kan rekomendasi Jepang. Sehingga ada yang mengeluh, wah mesinku kok overheat gitu ya. Ya karena kulannya bukan untuk kulan Indonesia. Sampai ada yang
nambahi kipas atau apa. Oh, enggak salah. Yang apa harus dirubah itu adalah cairan kulannya. Jangan pakai bawaan pabrik. Oli mesin juga jangan pakai bawaan pabrik ya, karena bisa jadi untuk Indonesia nggak layak. Karena olinya juga oli Jepang. Ban juga ban Jepang. Pakai Indonesia hujan-hujan licin ya wajar karena ban Jepang. Keras bannya ya memang ban Jepang. Suspensinya keras, terus bikin sakit pinggang ya wajar, itu soalnya mikiri untuk jalan Jepang bukan untuk Indonesia. Soal ride height, soal tinggi badan itu kita nggak bisa lihat acuan nyampe atau enggak kakinya, bukan itu. Nah, mengetahui apa ciri-ciri orang Jepang yang kayak gitu itu penting ya, untuk kalau mau milih-milih motor. Milih motor yang pas itu jangan sambil dilihat oh kakinya nyampe atau enggak. Salah itu caranya. Cara yang benar adalah dilihat enak enggak kalau duduk selonjor, enak enggak, tangannya nyampe enggak, terus apalagi ya pokok nyobanya itu jangan dari kaki nyampe waktu motor diberdirikan aja, tapi coba duduk yang nyaman gini. Apa bener ruang kaki ini bener cukup? Terus coba belokkan setang, apa nggak mentok? Ya memang sih kalau di jalan kita jarang belokkan setang banyak-banyak ya, tapi ya sebagai acuan lah, kalau misalnya kita belok di kecepatan sangat rendah gitu, kalau mau nyelap selip di antara kemacetan enak enggak gitu. Kita ya nggak bisa protes dengan pabrikan Jepang ya, karena mereka merancangnya ya dengan ahli Jepang, dengan orang Jepang. Mereka mau merancang khusus untuk orang Jepang ya kan terserah mereka, kita ya cuma terima karena ya mereka ya sebenarnya untuk orang Jepang kan, bukan untuk orang Indonesia. Walau katanya didesain, oh ini motor khusus untuk Indonesia, tapi ya kita masih tetap saja lihat beberapa ciri-ciri yang sebenarnya itu motor didesain untuk orang Jepang. Sebenarnya gampang ya kalau lihat dari sisi ergonomi itu. Kayak Honda Beat itu. Kan sebenarnya untuk ukuran penulis juga terlalu kecil motornya, 165 cm, terlalu kecil motor Honda Beat itu. Cirinya apa? Dari lutut ini loh, bisa lebih tinggi daripada jok. Nah itu sudah beda lagi. Jadi harusnya Honda Beat itu adalah untuk umur apa kira-kira kurang dari 16 tahun lah, kira-kira kayak gitu. Motornya anak SMP, anak SMA, nah itu cocok banget. SMA juga yang baru kelas 1 SMA ya, belum yang nggak termasuk yang kelas 2 atau kelas 3. Apa untuk mereka cocoknya Vario? Enggak, cocoknya itu ya sudah mulai PCX. Nah lulus SMA cocoknya itu Forza, Honda Forza 250. Dari Yamaha juga gitu kan,
perhatikan aja lah ergonominya ya, coba naik sendiri. Kayak Aerox itu sebenarnya ya kurang cocok untuk orang yang tinggi karena ya ruang joknya kurang ya kalau motornya tinggi. Lexi itu kan sangat jinjit orang, tapi ya bukan orang tinggi cocoknya Lexi itu. Untuk orang yang tinggi beneran kekecilan ruangnya. Ya wis lah, pokoknya intinya itu wis. Kalau motor Jepang itu lihat ergonomi, jangan dari kakinya nyampe atau enggak, tapi dari ya yang lain-lain, jarak setang, lebarnya setang, keleluasaan jok kalau dipakai duduk tegak, kalau dipakai selonjor. Ya wis, acuannya itulah. Sayangnya ya nggak ada kompetitor lain, nggak ada motor Cina, nggak ada motor India. Ya ada motor India tapi nggak laku TVS ya. Ya wis lah, itu aja wis. Pokok intinya beda lah ya antara standar Jepang dan Indonesia. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.